Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya kedok terkuat. Nama Luhut Binsar Panjaitan kembali masuk trending topik di Twitter. Ada apa? Menko Kemaritiman dan Investasi yang kini merangkap menjadi PLT Menteri Perhubungan itu membatalkan rencana Gubernur DKI Anies Baswedan soal larangan bus jurusan Jakarta untuk memutus rantai penularan COVID-19. Padahal kebijakan Anies itu sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah atau Pemda untuk tegas mencegah mudik dini. Saat Anies mengimplementasikan cegah mudik dini dengan cara melarang bus jurusan Jakarta, malah dianulir oleh Menko LPP. Sontak, sebagian besar para pengguna media sosial menyayangkan atas tindakan Luhut ini. Mereka juga memberikan komentar soal sosok Luhut yang begitu besar berkuasanya. Akhirnya, kedok siapa penguasa sebenarnya di negeri ini pun terkuak. Luhut atau LBP dinilai sebagai the real president. Luhut itu bosnya presiden. Dari akun Twitter @notaslimboy. Pertama, Presiden serahkan kebijakan penanganan COVID-19 ke daerah. Yang kedua, Anies stop operasional bus AKAP. Yang ketiga, Luhut ralat kebijakan yang diambil Anies kembalikan operasional bus AKAP. Kesimpulannya, Luhut itu bosnya Presiden. Politikus PDIP Ruhut Sitompul malah terang-terangan bangga dengan kekuasaan LBP. LBP dilawan, bisa pada stres, lama-lama stroke. Waspadalah, waspadalah, sip deh. Begitu kata Ruhut Sitompul di Twitter. Kicauan Ruhut ini pun dibalas sama warganet. Tanpa disadari, dia keceplosan menyebut semuanya ini ulah si Luhut. Ternyata Tuhan sudah memberikan celah siapa dalam perusak bangsa. Ternyata rekanan satu marganya, siap-siap aja kau. Ujar akun Diwandade. Banyak orang curiga atau menduga kalau LBP adalah the real president. Gak punya bukti. Tapi hari-hari ini bukti kecurigaan itu jelas terpampang. Masalahnya Anda mau terima atau masih denial? Begitu kata akun @awemani. Kata pasukan Fir'aun, Fir'aun kok dilawan? Emang pada nggak tahu? Fir'aun bukan kita-kita yang lawan, langsung dihukum sama Tuhannya. Semoga sih ini pertanda rezim kemunafikan ini akan segera ditenggelamkan di perut bumi. Tolak teror sipil. Begitu kicau akun Ariel Speck. Keputusan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang membatalkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penghentian operasional bus antar kota antar provinsi, bus antar jemput antar provinsi, serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta dinilai aneh. Padahal kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI itu justru membantu kebijakan pemerintah pusat soal pembatasan sosial berskala besar. Demikianlah yang disampaikan oleh intelektual Nahdlatul Ulama Ulil Absyar Abdallah melalui cuitannya di akun Twitter pada hari Selasa 31 Maret kemarin terkait keputusan pemerintah dalam hal ini Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menganulir kebijakan Anies Baswedan. Ulil menilai kebijakan pemerintah pusat ini kadang membingungkan. Padahal Presiden Jokowi sudah mengumumkan pembatasan sosial berskala besar. Lah, penyetopan bus dari dan ke Jakarta yang diusulkan Anies itu kan untuk membantu PSBB. Kenapa malah dijegal? Aneh. Begitu tulis tokoh jaringan Islam liberal itu terheran-heran. Diungkapkan oleh Ulil, salah satu problem besar penanganan wabah corona di Indonesia adalah hubungan yang tak akur antar pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta. Padahal seperti diketahui, Jakarta merupakan pusat pandemi COVID-19. Masalah politik seperti ini jelas akan menghambat banyak hal. Fokus kita ini mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, Ulil berharap pemerintah pusat dan juga Pemda DKI dapat rukun bekerja sama menangani wabah ini. Sudah jelas Jakarta merupakan epicentrum di Indonesia. Mestinya penanganan di daerah ini mesti serius. Pemerintah pusat dan Pemda DKI harus rukun. Lah, Anies mau nyetop bus dari dan ke Jakarta untuk mengurangi penyebaran virus malah dianulir sama Luhut. Jok piye pak? Bingung saya. Sejak awal Anies serius menangani masalah ini, dituduh cari panggung oleh pemerintah pusat. Demikian kata Ulil.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjawab pernyataan dari mengenai batalnya penghentian operasional bus antar kota antar provinsi. Rencana itu dibatalkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu langsung ke Disub saja. Begitu kata Anies saat menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota Jakarta. Kendati demikian, Anies mengatakan kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus. Yang jelas kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran COVID agar tidak meluas. Begitu kata Anies. Sejatinya, penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta berlaku pada hari Senin pukul 6 sore. Namun terbaru, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga muncul kajian dampak ekonomi. Sebelumnya, Disub DKI Jakarta berencana menyetop operasi bus antar kota jurusan Jakarta mulai malam ini. Alasannya terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona di daerah luar Jakarta. Jokowi memang seharusnya mencopot Menteri Luhut, di mana ia tetap menggarap ibu kota baru di tengah wabah corona. Wah, sungguh mengerikan. Persiapan pemindahan ibu kota negara yang terus dijalankan dinilai tidak tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi corona atau COVID-19. Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemindahan ibu kota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pandemi corona. Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maximus Ramses Lalongkoe, pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang tengah dialami oleh masyarakat. Sebab saat ini wabah corona terus-menerus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona mencapai 1.285 dengan pasien meninggal 114 orang. Mereka sebagai penguasa seharusnya menghindari dahulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapatkan kritikan publik di tengah situasi bangsa yang dilanda bencana dahsyat, bencana yang tak lazim, sehingga hal ini mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri 2 periode tersebut karena dinilai telah menyakiti hati masyarakat. Luhut ini kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini. Dan memang menurutnya Jokowi harus segera mengganti Luhut dari menteri. Begitu tandasnya lagi. Sebelumnya juga diberitakan bahwa juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Marves dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman Jody Mahardi mengatakan proses pemindahan ibu kota negara saat ini masih terus berjalan sesuai dengan rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona. Katanya, persiapan masih on the track. Hal itu dijelaskan dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip pada hari Rabu minggu lalu pada 25 Maret. Dia pun juga menjelaskan, kementerian yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat investasi pada proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu. Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terus melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai calon investor dan juga mitra di joint venture untuk pengembangan ibu kota. Pemerintah pun juga terbuka dengan berbagai opsi yang mungkin saja dapat dilakukan. Tentu saja apa yang akan diputuskan dilakukan secara bersama-sama. Untuk diketahui, pemerintah tengah fokus untuk mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi pandemi. Virus yang mengakibatkan banyak Indonesia yang positif terinfeksi sampai dengan saat ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran yaitu 62,3 triliun untuk penanganan COVID-19. Dan anggaran ini berasal dari realokasi APBN
baik yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pusat maupun di daerah. Besarnya alokasi anggaran penanganan COVID-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota baru, sebab sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN atau Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran 466 triliun. Dari kajian itu, 466 triliun tidak hanya didapatkan dari APBN, tapi juga kerjasama pemerintah dan badan usaha serta swasta.